Halo Sobat Vokasia, pada video kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar dari HTTP request dan bagaimana caranya kita dapat menggunakannya agar user atau pengguna dapat mengakses ke server kita. Namun sebelum itu, apa sih itu HTTP? Seperti yang sudah kalian ketahui, HT itu adalah singkatan dari hypertext, sama seperti HT pada HTML ya. Sedangkan TP itu adalah transfer protocol. Sederhananya, HTTP ini adalah sebuah bahasa yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Di mana hal yang saya ingin ajarkan ke kalian di sini adalah kosakata-kosakata HTTP apa saja yang komputer itu dapat gunakan untuk berkomunikasi satu sama lain via internet. Sederhananya seperti kita menggunakan bahasa Indonesia supaya kita dapat berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Nah, komputer itu juga sama ya, berkat adanya bahasa HTTP ini. Ketika kita menggunakan bahasa HTTP ini atau dalam kata lain melakukan HTTP request, umumnya ada 5 kosakata yang sering digunakan oleh komputer untuk bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Ada get, post, put, patch, dan delete. Mari kita simak satu persatu penjelasannya di sini. Apabila kalau kalian ingat dengan video sebelumnya di mana ketika kita menjalankan server Express kita, lalu menggunakan browser untuk mengakses alamat server tersebut, sederhananya, yang browser kita lakukan adalah membuat sebuah permintaan GET atau request GET ke server untuk mendapatkan informasi dari server tersebut. Di mana selanjutnya server itu akan mengembalikan kata hello world yang dapat diolah dan ditampilkan oleh browser kita. Nah, kalau GET request itu umumnya digunakan untuk meminta sebuah informasi atau data dari server, POST request di sini itu umumnya digunakan untuk mengirim sebuah informasi atau data ke server. Contohnya, penggunaannya itu seperti misal apabila kita mengisi sebuah formulir seperti formulir register pada website yang biasa kita gunakan seperti misal Twitter, lalu menekan tombol submit untuk mengirim data-data yang sudah kita isi di dalam formulir tersebut untuk ditindaklanjuti. Seperti anggap misal server itu akan menyimpan data-data formulir itu ke dalam database. Lalu ada method put dan patch yang kurang lebih itu memiliki peran yang sama, yaitu melakukan update terhadap suatu informasi atau data yang ada pada server. Kalau misal metode post tadi itu umumnya digunakan untuk menyimpan atau menambahkan sebuah informasi baru ke dalam server, metode put dan patch ini umumnya digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Namun antara put dan patch itu ada sedikit perbedaan ya. Di mana put itu biasanya digunakan untuk memperbarui keseluruhan data. Patch itu umumnya digunakan untuk partial update atau memperbarui sebagian datanya. Misal ada sebuah data objek atau JSON yang berisi data diri seorang user. Nah, ketika user hanya ingin mengganti nilai dari properti nama di dalam objek data diri tersebut, maka umumnya browser atau klien itu akan mengirimkan sebuah patch request. Berbeda dengan kegunaan put di sini, di mana misal ada sebuah data string alamat user, apabila user itu hendak memperbarui alamatnya, maka browser akan mengirim put request ke server untuk merubah keseluruhan data string tersebut. Dan yang terakhir di bawah sini ada metode delete, cukup self-explanatory ya, di mana dia itu digunakan supaya browser kita itu bisa memohon kepada server untuk menghapus satu atau beberapa data dari server. Biasanya data yang dihapus itu data yang sudah ada pada database. Dan apabila kalau kita melihat sebuah kode server Express yang sebelumnya sudah kita ambil dari dokumentasi Express, lalu kita jalankan di sini. Sebenarnya di sini tuh kita sudah membuat sebuah route sederhana dengan metode get agar server Express kita itu dapat melayani permintaan atau request get pada path utama di sini. Di mana ketika browser kita itu sudah mengirim request get ke server Express ini, maka server Express itu akan mengembalikan teks hello world seperti ini. Intinya dengan adanya kode ini, kita itu seperti memerintahkan server kita apa yang harusnya server ini lakukan ketika ada sebuah permintaan atau request get ke path ini. Di mana melalui objek atau parameter response di sini, kita dapat mengirim pesan atau data apapun yang kita ingin kirim ke klien yang melakukan permintaan get tadi ya. Contohnya seperti browser kita di sini. Di mana di dalam server Express kita di sini, pada setiap konfigurasi route-nya, itu pasti akan selalu memiliki akses terhadap objek request dan response sebagai parameternya. Di mana isi dari objek request ini, kita dapat dari klien atau dalam kasus ini browser kita.
Nah, sekarang kita akan melihat isi dari objek request tadi. Dimana kalau kita console log parameter request ini, misal saya akan mengakses objek raw headers, lalu kita jalankan lagi servernya ya. Di mana browser saya di sini akan saya refresh agar melakukan get request lagi. Maka kalau kita cek di terminal, kita bisa melihat informasi-informasi mengenai request get yang baru saja masuk ke dalam server ini. Di mana di sini kita bisa lihat seperti browser apa dan domain apa server ini diakses, bahkan hingga sistem operasinya apa, dan informasi-informasi lainnya yang bahkan saya sendiri belum terlalu familiar ya. Mari kita mulai latihan kita dengan mencoba untuk membuat sebuah route baru pada server Express kita di sini. Jadi mirip seperti ini ya. Namun sebelum itu saya ingin kalian memasang sebuah package yang dapat membantu kita selama proses pengembangan. Package ini bernama NodeMon. Jadi sederhananya package ini dapat merestart aplikasi Node kita ketika terjadinya suatu perubahan kode secara langsung. Bayangkan saja jika kita tengah mengembangkan aplikasi server kita, lalu kita harus merestart server itu terus-menerus untuk melihat adanya perubahan. Pastinya itu akan sangat melelahkan ya. Mari kita install saja dengan command npm i stripg nodemon. Pastikan di command yang akan kalian jalankan di sini itu ada flag stripg seperti ini ya. Karena package ini itu juga mengandung sebuah command line baru. Supaya command line ini dapat kita gunakan pada project-project Node kita selanjutnya, kita pastinya perlu menambahkan flag stripg di sini yang berarti global. Dimana kalau kita lihat di package.json di sini, kita melihat bahwa nodemon itu tidak ada di dalam dependensi di sini ya. Karena nodemon itu sudah kita install secara global sehingga project-project lain itu dapat menggunakannya juga ya. Sekarang kita langsung jalankan saja aplikasi server Express kita di sini menggunakan nodemon melalui command nodemon server.js. Nah, jika sudah seperti ini, maka nodemon sudah berjalan dengan baik ya. Dimana kalau kita ingin merubah sebuah kode pada server kita seperti ini, nah maka dia akan langsung merestart servernya tanpa kita harus melakukannya secara manual. Dimana kalau kita refresh lagi browser kita di sini, nah maka dia akan langsung berubah ya datanya ya. Mari kita kembalikan lagi aja. Nah, selanjutnya di sini saya ingin membuat sebuah route baru, mirip seperti ini ya. Dimana route itu akan saya berikan endpoint. Endpoint itu seperti ini. Endpoint contact misalnya. Berarti di sini saya panggil app terlebih dahulu. Misal di sini saya gunakan metode get juga ya. Karena metode ini yang paling gampang di debug. Kita hanya cukup membukanya via browser kita. Nah, di sini path-nya atau endpoint-nya itu saya ingin tambahkan seperti ini. Contact. Lalu di sini di callback-nya kita panggil rect dan rest. Kurung kural buka dan tutup. Di mana dalam kurung kurawal sini saya ingin mengembalikan sebuah elemen HTML ya. Seperti ini misal. Rest, send. Kita save. Sekarang apabila kita refresh browser kita, nah dia tetap hello world ya. Karena kita endpoint-nya itu masih merujuk ke endpoint utama di sini atau dalam kata lain homepage. Dimana kalau kita tambahkan contact pada URL-nya di atas ini, nah maka dia tuh akan menjadi berpindah halaman ya istilahnya ya. Walaupun sebenarnya ini dalam kata lain itu istilahnya berpindah endpoint. Kita itu sudah merujuk ke endpoint lain, yaitu ke endpoint get contact di sini dan bukan ke homepage. Demikian, itulah penjelasan mendasar mengenai HTTP request serta bagaimana caranya kita bisa membuat sebuah route express untuk melayani permintaan HTTP request dari klien browser. Sekian, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.